Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faisal Al-Habsi dengan NIM 131424023. Saya dari kelas 1A jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini, saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat mata kuliah perencanaan pendidikan dengan judul Landasan Filosofis, Falsafah, dan Hakikat Perencanaan Pendidikan. Pembahasan yang pertama mengenai landasan filosofis. Landasan merupakan alas, dasar, atau tumpuan. Istilah landasan dapat diartikan sebagai fondasi. Dengan istilah tersebut, dapat dipahami bahwa landasan merupakan suatu pijakan titik tumpu atau titik tolak suatu fondasi terdapat berdirinya suatu hal. Landasan filosofis pendidikan juga merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan dan dedikasi atau dijabarkan dari suatu sistem filsafat umum yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Dalam landasan filosofis pendidikan juga terdapat aliran pemikiran. Hal ini muncul sebagai implikasi dari aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat. Sehingga dalam filsafat filosofis pendidikan dikenal dengan adanya landasan filosofis pendidikan idealisme, landasan realisme, dan landasan pragmatisme. Kemudian saya akan membahas landasan yang pertama mengenai landasan idealisme. Landasan idealisme merupakan gagasan dari Plato. Idealisme memandang realitas sebagai hal yang ada dalam kehidupan alam, bukanlah suatu kebenaran yang hakiki, melainkan hanya sebatas gambaran dari ide-ide yang ada dalam jiwa. Idealisme merupakan aliran filsafat yang berpendapat bahwa objek pengetahuan yang sebenarnya adalah ide. Kemudian yang kedua, landasan realisme. Landasan realisme merupakan pemikiran murid Plato yang bernama Aristoteles. Realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai suatu yang nyata dan penting untuk dikenal dengan mempergunakan kemampuan intelektual yang dimiliki manusia. Landasan yang ketiga mengenai landasan pragmatisme. Landasan filsafat pragmatisme berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Aliran ini bersedia menerima segala sesuatu, pengalaman-pengalaman pribadi, kebenaran mistis bisa diterima sebagai kebenaran dan dasar tindakan asalkan membawa akibat yang praktis yang bermanfaat. Dengan demikian, patokan pragmatisme adalah manfaat bagi hidup praktis. Setelah landasan filosofis, saya juga akan membahas mengenai hakikat perencanaan pendidikan. Yang pertama, definisi perencanaan pendidikan itu sendiri. Definisi perencanaan pendidikan adalah suatu proses yang mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya, serta menyeluruh suatu negara. Kemudian, tujuan perencanaan pendidikan. Yang pertama adalah untuk mencocokkan antara pelaksanaan atau tindakan pemimpin dan anggota organisasi pendidikan dengan program atau perencanaan yang telah disusun. Yang kedua, untuk mengetahui kapan pelaksanaan perencanaan pendidikan itu diberlakukan dan bagaimana proses penyelesaian suatu kegiatan layanan pendidikan. Yang ketiga, fungsi dari perencanaan pendidikan. Yang pertama, sebagai alat untuk mengarahkan kegiatan pendidikan. Yang kedua, sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan pendidikan. Yang ketiga, sebagai alat untuk memperkirakan atau forecasting hal-hal di dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Yang keempat, kesempatan untuk memilih berbagai alternatif cara terbaik. Adapun fungsi yang kelima yaitu alat untuk menyusun skala prioritas, memilih urutan-urutan skala prioritas. Yang kelima yaitu alat untuk menyusun skala prioritas, memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran, maupun kegiatan usahanya. Baiklah,
Itulah presentasi dari saya mengenai landasan filosofis, falsafah, dan hakikat perencanaan pendidikan. Kemudian saya tutup dengan pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.